Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. How are you today? Hopefully you guys fine, healthy, and tetap stay strong ya dengan kondisi market yang sedang berlangsung saat ini. So tadi malam banget kita baru ngomongin tuh ya di live streaming, berbicara tentang bagaimana unemployment rate bisa menjadi indikasi awal dari recession. Kemudian sebenarnya recently saya lagi baca-baca ya sham rule teman-teman sekalian. Saya nggak tahu gimana pronunciation-nya, tapi sham rule intinya melihat dari data pengangguran juga sebagai indikasi awal bahwa ada potensi terjadinya resesi. Kemudian inverted yield curve sudah berjalan selama lebih kurang 2 tahun, menunjukkan kalau para pelaku pasar bonds ya, mereka masih prefer untuk pegang yang lebih cepat periodenya dibandingkan dengan yang lebih lama. Jadi secara suku bunga atau secara interest yang dihasilkan itu lebih sedikit atau lebih kecil dibandingkan dengan yang lebih awal ya. Nah itu banyak ya pembahasannya, semalam kita banyak bahas sih teman-teman sekalian. Dan berdasarkan previous comment, previous chat, di live chat, live streaming semalam, banyak yang dapat value tambahan lah ya, bisa belajar banyak dari apa yang saya coba sampaikan. Dan saya thank you banget buat teman-teman yang udah support di live streaming sebelumnya, udah mencapai lebih dari 1000 likes, and as I promised ke teman-teman di live streaming itu, ya kalau kita bisa mencapai 1000 likes button, supposed to be, we're gonna held another live streaming, but probably teman-teman antara Rabu, Kamis ya, atau mungkin Jumat nanti saya coba untuk inform ke teman-teman kembali, karena besok harusnya schedule-nya buat SAG, dan hari ini lebih tepatnya kemarin ya, hari Senin kita memutuskan untuk webinar. Dan webinar ini untuk ya teman-teman belajar lebih jauh lah terkait dengan kondisi market yang ada di berdasarkan technical analysis dan bla 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 ya. Banyak banget detail-detail yang kita udah bahas teman-teman sekalian. Jadi sorry banget today ya, it's a bit late update. Harusnya tadi saya update kayaknya sekitar sore ya udah bisa update, tapi saya pikir wah di mana-mana udah pada ngasih info juga, jadi saya pikir udah pada tahu gitu kan. Dan probably saya coba untuk cover update pergerakan market setelah New York session ya, which is sekarang per saya update itu sekitar jam 3:41 menit pada pagi hari atau subuh, dan kita ngelihat Bitcoin start going up ya. Sebenarnya sih going up yang mungkin bisa dibilang sangat rawan untuk menjadi potensi bear trap, bull trap juga. Jadi saya update terakhir di Twitter ya, saya bilang sama teman-teman di sini, ya memang sih Bitcoin rebound during New York session ya, tapi pertanyaannya apakah bull masih ada tenaga untuk reverse the negative sentiment yang diakibatkan oleh fear of US recession dan efek dari carry trade terhadap Jepang ya, atau Jepang terhadap global market teman-teman sekalian. Jadi ya saya cuma remind di sini bahwa remember market structure is king. Kalau misalkan teman-teman pengen buru-buru mengambil keputusan ya, Anda perhatikan juga untuk lower time frame. Pastiin di lower time frame itu ngasih kamu indikasi bahwa market memang ada potensi untuk dia rebound gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman sekalian yang lebih tipikalnya agresif, jadi kalian lebih prefer untuk set the limit ya, I think nobody knows for sure ya kira-kira di manakah dia akan stop, benar-benar totally stop ya. Ada berbagai ya kalau kita bisa bilang berbagai ya analisis lah ya terkait dengan CME gap juga, bahwa ada CME gap ya yang terbentuk ketika Donald Trump pada saat itu speech di I think a week before Bitcoin conference. Jadi kalau nggak salah ada pun ya kondisi rally pertama kali dimulai itu ketika insiden penembakan Donald Trump itu kan terjadinya juga di weekend. Jadi begitu dia rally meninggalkan gap CME pada hari Senin, tapi setelah itu rally terus teman-teman sekalian, karena elektabilitas untuk Donald Trump-nya kan naik pada saat itu. Lalu Bitcoin conference menjadi sell the news event perhaps ya. Why? Karena after Bitcoin conference ya technically memang walaupun dia naik lagi, tapi nggak banyak teman-teman sekalian, rejection-nya pas precisely di level $70.000, and then after rejection itu membawa Bitcoin balik turun sampai sekarang itu lowest-nya adalah di $48.800. So teman-teman sekalian, tadi kita ada discussion ya sama teman-teman di advance group. Mungkin saya akan langsung bawa ke yen dulu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini USD Japanese yen ya against, I think almost against all currency. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat USD Japanese yen, AUD Japanese yen, kemudian CHF Japanese yen, semuanya lagi pada ya menguat ya in favor of Japanese yen. Jadi yennya memang lagi menguat. Bahkan JPY IDR guys, kalau misalnya kalian yang ada
ya bisa dibilang reakumulasi, atau mungkin kalian ada pegang banknotes ya buat Japanese yen terhadap Indonesian rupiah. Ini posisi kita udah gain lumayan guys ya, more or less sudah sekitar 11% ya per hari ini. Kita total gain dari ya kisaran 100 per 1 yen, 100 rupiah per 1 yen itu udah naik sekitar 13,37%. Nah ini teman-teman yang pada mau jalan-jalan ke Jepang bentar lagi mahal nih teman-teman ya. Kenapa demikian? Karena ini adalah transisi yang diakibatkan oleh kebijakan. Jadi reversalnya tuh karena kebijakan teman-teman sekalian. Bukan karena data, bukan karena sentimen, tapi ini karena kebijakan. Pengambilan keputusan dari Bank of Japan yang dimana setelah bertahun-tahun lamanya, atau lebih tepatnya beberapa dekade terakhir, mereka pertahankan suku bunga di minus 0,1%. Akhirnya mereka memutuskan untuk naikin suku bunganya. Dan kalau saya nggak salah harusnya di 0,25% untuk suku bunganya Bank of Japan saat ini. Ya, coba kita lihat ya. What is the interest rate of BOJ today? Ya, Bank of India. Kalau nggak salah ya teman-teman, kenapa BOI ya? BOJ. Bank of Japan interest rate decision ya. Ini berarti newsnya around 2 minggu lalu harusnya teman-teman sekalian ya. The benchmark interest rate in Japan was last recorded at 0.1% this data set. Nah ini bener ya teman-teman, aktualnya naik dari 0,25%. Dan kalau kalian lihat historinya, wah ini udah lama banget ya tuh. Bank of Japan pertahankan dia suku bunganya minus 0,1% tuh untuk periode yang lama sekali, even pada saat pandemi sekalipun. Mereka pertahankan positioning mereka untuk tetap dalam keadaan minus 0,1%. Jadi ini kalau saya tarik terus datanya ya udah panjang teman-teman. Karena berdasarkan informasi terupdate, ya ada 12,4% penurunan pada Nikkei atau saham indeks pada Jepang hari ini, dan menandakan Black Monday lagi ya sejak 1987. Jadi the Nikkei are erased ya, atau menghapus seluruh gain yang didapatkan pada sepanjang tahun ini. Jadi saat dari bulan Januari sampai Agustus itu habis, bahkan lose ya overallnya teman-teman sekalian. Tapi di sisi lain yennya lagi menguat nih ya, bahkan tertinggi terhadap dolar sejak bulan Januari, dan terakhir ditradingkan sekitaran 142,09 per artikel ini dibuat. Dan ya yen bisa dibilang sekarang lagi menguat nih terhadap semua currency ya teman-teman sekalian. Jadi buat yang nggak tahu, Japanese yen itu karena dia minus 0,1%, gini guys cara manfaatinnya ya, anggap nih kayak insider trader gitu ya, nggak lah bercanda ya. Jadi anggaplah teman-teman ada institusi smart money ya, kalian pinjem uang sama Bank of Japan, itu kalian nggak perlu bayar bunga guys, minus 0,1%. Jadi bisa dibilang technically uang gratis. Nah carry trade yang dimaksudkan itu kenapa bikin seluruh para pelaku bisa dibilang hampir seluruh aset instrumen ya, bahkan kalau teman-teman cek di sini including gold. Jadi gold itu sempat mengalami pelemahan yang lumayan signifikan lah ya, at least dalam beberapa waktu terakhir, lebih tepatnya sejak hari Jumat ya. Kemudian begitu masuk hari Senin langsung ikut kena dump juga cukup signifikan. Di saat kondisi yang menarik ketika dollar index juga lagi melemah. So dollar index melemah, harusnya kan logikanya XAU-nya menguat kan, tapi ternyata XAU ikut melemah, termasuk komoditi-komoditi lainnya. Ya, kalau saya boleh sedikit berspekulasi teman-teman, I believe ini karena efek dari carry trade si Japanese yen itu. Ya, yang dimaksudkan adalah, contoh misalnya, sekali lagi saya ulangi prosesnya. Misalkan Anda adalah seorang institusi, ya Anda punya institusi besar, Anda kelola uang, kemudian Anda pinjamlah uang Jepang, ya Jepang yen di BOJ. Bisa dibilang dengan biaya yang relatif bukan kecil lagi, tapi kayak gratis teman-teman ya. So technically kalian ambil uang di JPY ya. Jadi mungkin contohnya prosesnya seperti ini, ambil JPY dengan suku bunga minus ya 0,1%. Tapi katakanlah 0% deh suku bunganya teman-teman. Jadi kalian pinjam dalam setahun, pulangin dia udah balikin aja sesuai dengan yang kalian pinjam. Dari JPY itu kalian swap, let's say misalkan kalian ganti ke US dollar, ya kan? After kalian swap ke US dollar, kalian pakai buat beli properti misalnya ya, atau misalkan kalian pakai buat ya bisa pembangunan properti, bisa juga kalian beli US Treasuries ya, USD bills, kemudian bisa juga kalian pakai buat transaksi saham, ya kan? Wah, saham kan lagi cuan, ya kan? AI sektor lagi pada make money, jadi orang pasti tergiur
Nah, untuk mereka dapatkan lebih banyak leverage, mereka pinjam tuh dari JPY. Jadi jatuhnya kayak kolateral teman-teman ya, kolateral. Iya, lebih kurang begitu. Ya transaksi saham, kemudian transaksi kripto, ya kan? Transaksi kripto. Dan pada akhirnya setelah dapat profit, ya udah bayar hutang ke JPY-nya lagi atau mungkin ke BOJ ya. I think this is what the carry trade means ya teman-teman sekalian. Intinya mencari perbankan yang secara suku bunga pinjaman itu lebih kecil daripada, ya sederhananya katakanlah teman-teman taruh deh di deposito Bank Indonesia aja gitu ya. Deposito bank-bank yang ada di Indonesia. Mungkin kalian pinjam JPY, taruh di deposito bank yang ada di Indonesia, katakanlah dapat suku bunga 3,25%. Udah cuan guys. Ya udah cuan. Dan itu yang terjadi. Jadi begitu mereka memutuskan naikin suku bunga jadi 0,25%, entah kenapa reaction para pelaku pasar itu delaynya sampai hampir 1 mingguan. Ya, kalau kita lihat dari Nikkei, fakta menarik ya di Nikkei juga sama mengalami rejection atau correction itu sudah sejak tanggal 16 Juli. Ya mungkin ini desas-desusnya ketika Bank of Japan udah mulai mengumumkan atau ada indikasi mereka mau melakukan rate hike. Jadi udah mulai turun, koreksi, and then per 29 Juli kita ngelihat di sini sampai dengan pergerakan per minggu ini ya, kita udah ngelihat Bank of Japan total dari highest-nya itu drop around 26,53%. Dan kalau kita ngelihat per hari ini ya Nikkei udah turun sekitar 12% guys, and it was very ya pokoknya ugly lah ya, jelek banget teman-teman, parah banget ya dengan kondisi kayak gini. Dari gapnya harusnya dihitung ya sekitar 13%-an dengan closing sekitar 31.458. Apakah di sini Nikkei akan berhenti? Saya rasa masih akan terus meneruskan pelemahan, sebab ini bukanlah sesuatu yang sifatnya cuman temporary ya, perubahan kebijakan ini sifatnya bisa berjangka waktu untuk lumayan panjang. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apakah US equities ikut terdampak, ya kan? Kalau kita lihat sih per hari ini hampir seluruh Asia stok ya itu mengalami tekanan jual semua, dari Nikkei, Hang Seng, kemudian ASX ini untuk Australia, Shanghai ya, Kospi, CNBC 100 Asia Index semuanya total turun ya. Minus 12%, Hang Seng minus 1,4%, Australia ya somehow turun 3,7% teman-teman di sini, tapi di sini nggak dikasih note-nya. Lalu minus 1,5% untuk Shanghai dan seterusnya. Bahkan kalau nggak salah indeks Indonesia ya, IHSG teman-teman sekalian. Jadi indeks komposit indeks ya turun teman-teman sekitar berapa persen nih teman-teman hari ini. Wah, amazing ya, cukup gede juga ya, sekitar 2,7% atau hampir 3%-an ya. Jadi secara tekanan jual ini terjadi secara merata. Bahkan kalau kita lihat stock market ya, Dow Jones itu turun lebih dari 1.000 poin, S&P 500 katanya di sini merupakan transaksi terparah sejak 2022 ya, in global market sell off. Ini masih diupdate by the way ya. In the end kalau kita ngelihat dari US 30, Dow Jones duluan ya, sama teman-teman. Dari pembukaan hari ini pre-market aja itu udah turun ya, so far 3,06%. Ya 1.000 poin, iya bener sih, 39.000 highest-nya, lowest-nya 38.300 ya. Kalau so far dari pergerakan hari Minggu lalu itu udah turun 6%-an, 41.000 sekitar 38.000, lebih kurang 2.766 poin. Kemudian S&P 500 juga sama, drop cukup signifikan. Nasdaq juga drop cukup signifikan, tapi dia udah recover sebagian ya. Malah bisa dibilang recovery-nya lumayan oke nih, 4,35% ya, dari seluruh penurunan yang berlangsung pada pergerakan hari ini. So that is the trigger of market having a huge sell off di hari Senin pagi, terutama semenjak memasuki sesi Asia, dan ini lumayan agresif teman-teman. Yang dikhawatirkan adalah carry trade ini juga mempengaruhi market kripto. Ibaratnya ada orang yang melakukan atau institusi yang melakukan kondisi yang sama dengan yang saya sebutkan tadi. Jadi begitu mereka pinjam Japanese yen, mereka ambil JPY lah ya, ambil JPY,
meminjam gitu kan teman-teman, kemudian dia pakai untuk transaksi di kripto. Jadi begitu perubahan suku bunga dan perubahan kebijakan yang sangat mempengaruhi kebijakan perekonomian mereka, tentu saja akan sangat mempengaruhi pergerakan pasar secara masif. Jadi orang-orang yang tadinya pakai JPY untuk membeli aset, ya mereka harus jual dulu mungkin ya untuk mengembalikan aset atau mengembalikan hutangnya terhadap si JPY itu. Ya probably teman-teman. Ini by the way saya personally I remember ya, last time saya discuss ini, kayaknya pernah bahas juga di live streaming. Saya bilang sama teman-teman kalau saya ada diversifikasi aset, beli fiat untuk Japanese yen, dan ya so far cukup happy ya teman-teman, karena yen udah naik ya terhadap Indonesia rupiah. Terakhir saya inform ke teman-teman tuh saya lakukan akumulasi ya, atau bisa dibilang ya adalah beberapa kali beli karena awal tahun sempat ketemu Koryo di Tokyo di Jepang juga, jadi memang ada beli fiatnya juga ya. Waktu itu sih masih lumayan teman-teman ya, kalau awal tahun 2024 itu masih kisaran 106 sampai 103 ya. Saya ingat banget di sana saya pakai kartu kredit itu kena rate-nya itu sekitar 103 sampai 104. Kemudian ya ada pegang currency-nya juga ya secara fisik. Jadi diversifikasi di sini so far udah lumayan teman-teman, naik ya around 10%-an lah. Oke banget ya. Dan ini masih bisa terus naik. Kalau saya ngelihatnya teman-teman sekalian, one of the reason adalah karena yang tadi saya jelaskan, balik lagi kebijakan mereka bukan berubah dalam sehari gitu kan. Jadi mereka naikin suku bunga bukan berarti pertemuan berikutnya kita turunin suku bunga lagi, udah cukup gitu ya, ngasih shock di market gitu kan, nggak mungkin juga ya kan. Sehingga saya rasa Japanese yen dan untuk stoknya itu masih ada resiko ya teman-teman, terutama untuk stok marketnya. Sementara untuk Japanese yen mungkin secara penguatan nilai mata uang masih bisa berlanjut. Nah lalu ada beberapa pertanyaan ke saya ya, kayak the Fed pernah nggak sih emergency cut? Pernah. Tapi itu pada saat extreme situation, seperti ketika di March 2020, central bankers slash borrowing cost to near zero as one of the onset of the coronavirus pandemic sent panic coursing across global markets. I think it's almost the same ya dengan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi udah ada tuh dorongan-dorongan dari mungkin pakar ekonom ya, di sini Wharton Jeremy Siegel. Saya nggak ngerti ya, kenapa seorang profesor ya kan, dia ini katanya adalah seorang profesor teman-teman sekalian. Wait a minute ya, let me check tadi saya di mana ya. Nah ini dia ya, Professor Emeritus of Finance at University of Pennsylvania Wharton School ya. Dimintai pendapatnya dan dia bilang katanya harusnya The Fed saat ini pangkas suku bunga dan pangkas suku bunga lagi September nanti 2 kali teman-teman ya. The first 0,75% atau 75 basis point dipangkas sekarang emergency meeting, and then the next 75 basis point cut-nya nanti setelah di September meeting. Oke. Saya nggak ngerti kenapa CNBC nanyanya ya Profesor Wharton gitu ya. I mean dia bisa aja nanya para pakar ekonom gitu kan, yang memang secara keseharian aktivitasnya di market. But ini bukan berarti bukan berarti saya merendahkan gitu ya. Tapi kan maksudnya gini teman-teman sekalian, ini profesor mengajar di university ya, dari segi ya pokoknya gitu deh teman-teman sekalian ya. Saya jadi nggak enak ya, jadi ntar terkesannya merendahkan ya. Bukan berarti saya nggak setuju gitu, tapi kan kita butuh ekonomis yang lebih kuat ya kalau dia ngasih statement gitu loh. Kayak contoh nih misalnya, kenapa dia nggak tanya Janet Yellen? Nah kalau dia tanya Janet Yellen ya, ketua US Treasury, dia kasih pendapat yang sekiranya bisa menggetarkan hati ke seluruh para pelaku pasar gitu loh ya. Atau mungkin at least dia tanya salah satu anggota The Fed deh, kayak misalkan contoh hari ini teman-teman sekalian jam 2 menit lagi teman-teman ya, sekitar jam 4 pagi, berarti di US itu waktunya sekitar jam 3 sore di sana teman-teman. Iya, member Fed FOMC Daly dia akan speak. Nah ini kan yang penting nih, yang kayak begini yang harus ngasih pandangan gitu kan. Iya nih, kita ngelihat kondisi market morat-marit lagi goyang, kayaknya kita harus ada mengadakan emergency meeting. Nah itu dia, cakep, baru market mungkin bisa react positif gitu loh. Jadi rebound yang terjadi pada hari ini pada S&P 500, pada Nasdaq, perhaps pada US 30, itu semua triggernya adalah karena itu ya, itu lebih oke gitu loh daripada daripada profesor. Tapi tidak, balik lagi tidak bermaksud merendahkan ya. Saya personally nggak tahu backgroundnya Wharton Jeremy Siegel ini, but I think there's a lot of people yang bisa dimintai pendapat ya, dan jauh lebih baik gitu loh untuk mendorong the Federal Reserve melakukan emergency cut rate.
ya. I do believe that. Oke. So next one, stock market kita udah discuss. Kemudian oh iya teman-teman sekalian, dorongan yang terjadi di akhir pekan kemarin ya, ada satu entity yang namanya Jump Tradings ya. Dia ngedump Ethereum during the weekend dan nominalnya bisa dibilang sangat besar. Itu mungkin yang menjadi trigger dari sell off terhadap Ethereum. Tapi kita nggak tahu juga teman-teman sekalian ya, apakah ini menjadi trigger dari crypto market crash pada saat pembukaan di hari Senin. Karena so far yang kita tahu rata-rata seluruh pelaku pasar saat ini merasakan kondisi yang sangat painful ya, kapitulasi yang mungkin bisa menjadi part akhir dari menjelang potensi market akhirnya bisa rebound dan rally ya. Salah satu reason menjadi trigger juga untuk the Fed melakukan rate cut, sehingga rate cut itu bisa menjadi trigger dari market mengalami relief bounce atau bahkan rally. Oke. The most plausible reason daripada si jump trading ya adalah jump trading has been borrowing yen to fund its high frequency trading operations, perhaps to have enough liquidity at their disposal or to acquire crypto asset. In other words, as leverage positions. Ya, jadi memang ada istilahnya kalau kita bilang tadi yang saya jelaskan di awal, ya mungkin si jump trading ini juga pakai Japanese yen untuk belanja kripto gitu loh. Jadi once Japanese yen mungkin mengambil langkah-langkah seperti ini ya, terpaksa mereka harus ngedam aset mereka dan ngosongin tuh ya. Kalau kalian lihat ini tren sudah berlangsung sejak akhir Juli. Jadi dumpnya kalau kita lihat secara balance ya untuk koin Ethereum mereka dari 2,6 million ya, perhaps ini dollars harusnya drop terus ya sampai dengan terakhir kemarin ya, kemarin malam bahkan lebih tepatnya. Jadi ya ini ada resiko bisa jadi karena itu juga salah satu triggernya. Dan udah deh teman-teman ya, selebihnya hari ini yang menarik ternyata Donald Trump lagi ada sesi ngobrol-ngobrol ya dengan salah satu influencer mungkin ya, namanya Aiden Ross di sini yang ngobrol-ngobrol seputar kripto. Tadi saya lihat Cointelegraph berapa kali ada update live update ya seputar discussion itu, tapi ya nothing important lah yang didiscuss di situ. Ya, meanwhile, ya BTC rebound dari key level ya dengan struktur support yang paling penting. Jadi kalau kalian ingat beberapa pekan lalu, beberapa minggu lalu, beberapa bulan lalu kita pernah pakai yang namanya Anchored Volume Profile untuk mengetahui ya where is the highest volume transactions yang berpotensi terjadi pada Bitcoin jika seandainya Bitcoin losing support level di kisaran 56.000, dan jawabannya adalah di kisaran $52.500 dengan area order block itu ada pada kisaran 50.000 sampai 52.500 dengan Fibonacci 0,02%. Saya ngambil dari internal structure dan itu di kisaran $49.381 ya. Ini key level yang sebenarnya saya perhatikan teman-teman sekalian. Dan menariknya per kondisi saat ini kalau kita ngelihat nih ETF volume transaction yang dilakukan oleh BlackRock hari ini mencapai 2,93 billions of dollar guys. Ini very huge ya in terms of volume transactions. Kemudian Grayscale peringkat kedua dengan volumenya harus saya ganti. Cepret kayak begini teman-teman. Nah ya. Jadi peringkat kedua adalah Fidelity dengan total $851 juta. Ini volume transaksi by the way, bukan inflow, bukan outflow. Besok baru kita bisa lihat update-nya seperti apa. Tapi kalau lihat ya Bitcoin-nya rebound, I think pretty much believe ya kelihatannya mereka juga start cicil beli ya harusnya ya teman-teman sekalian ya. Karena dari segi harga ini murah banget ya, jauh banget di bawah average cost mereka, dan mereka buka-buka ibaratnya gitu kan di sesi Asia mereka masih tutup teman-teman ya, belum bisa transaksi. New York Stock Exchange masih libur, di situ masih hari Minggu teman-teman. Jadi begitu New York open malam itu posisi harga di 50 ribuan. It's a huge discount for them teman-teman sekalian ya, it's a huge discount for them. Dan ada beberapa yang membahas tentang VIX. VIX itu adalah volatility index ya buat saham di Amerika Serikat. Kita ngelihat dia nih mengalami spike yang sangat signifikan, dan ini bisa dibilang tertingginya sejak terakhir kita berada di angka yang sama itu pada 16 Maret 2020, atau lebih tepatnya pada saat kondisi COVID-19 pertama kali menyerang ya. Menyerang ekonomi Amerika maksudnya. Jadi kita ngelihat VIX ini udah mencapai angka yang relatif bisa dibilang
bisa menjadi sign of fear di market yang luar biasa signifikan. Betapa banyaknya para pelaku pasar yang sangat pesimis dengan kondisi saat ini. But at the same time, sometimes ketika market menjelang crash, VIX naik sangat signifikan kayak 2018 ya. Di sini housing bubble. Kita bisa lihat VIX spike pada akhirnya, baru kemudian market mengalami recovery perhaps ya. Kemudian pada tahun 2000 juga sama ya, VIX mengalami spike. 2008 teman-teman, sorry, I mean 2008 by the way, housing bubble ya, my bad guys ya. Di sini market crash doang. And then pada tahun 2000 ya, kalau kita lihat di sini VIX juga pernah mencapai highest level di kisaran 48,5 ya poin untuk indeksnya teman-teman sekalian. Dan sekarang kita mendekati level tertinggi terakhir pada COVID-19 2020. Dan apa yang terjadi pada S&P 500? Well, I do believe teman-teman sekalian, kalau kita ngelihat pergerakan dari S&P 500, ini tuh berada di level yang relatif menarik ya, untuk melihat sebenarnya dia bisa rebound atau tidak. Ya, karena kalau kita lihat atau mengacu pada internal structure-nya, kita gunakan Fibonacci retracement, we already have 79% retracement atau mendekati minimal di 62% retracement. Kita ngelihat dia mantul di kisaran 5.200 ya, di 5.200 poin ya lebih kurangnya. Dan tadi saya coba cek menggunakan indicator seperti exponential moving average 21, 34 dan 55 masih menunjukkan kondisinya relatif bullish. Dan tadi saya cek juga untuk stochastic RSI sudah mendekati potensi oversold-nya. Tapi ingat teman-teman, oversold bukan berarti bottom ya. Bottom ditandai dengan adanya crossing biasanya ya, which is ini terjadi pada kisaran 29 April 2024. Dan kita bisa lihat ketika dia drop di sini mengalami oversold, tapi bukan berarti marking bottom. Setelah dia mengalami cross up, baru kemudian marking bottom untuk S&P 500. Ya, which is ini menarik ya, kalau misalkan memang demikian, ya kita nggak pernah tahu. Makanya saya sudah bilang sama teman-teman, ini bahkan cuman kita ngomong ya, para pelaku pasar nih, coba lihat teman-teman ya, the Fed emergency meeting ya, emergency meeting, the emergency meeting lagi ya, salah tulis teman-teman ya, the Fed emergency meeting. Kalian search kayak gini kata kuncinya news, dan rata-rata traders itu katanya across the globe itu lagi betting on Fed emergency rate cut ya. Dari officialnya sih belum ada announcement, tapi mereka sudah berspekulasi kalau the Fed akan melakukan emergency rate cut. Dan kalau kita lihat dari CME punya data ya, which is kalau kita cek dia punya probability, itu posisinya ya, posisinya teman-teman lebih kurangnya, well, still waiting, loading, taking the data teman-teman sekalian. Ya, lama juga teman-teman ya. Saya coba scroll naik turun dulu deh, barangkali dia lebih cepat keluarnya. Ya intinya sih pada pertemuan berikutnya ya, pada 43 hari lagi itu diperkirakan the Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga bahkan up to 50%, 50 basis point atau 0,5% pemangkasan suku bunga sekaligus. Again teman-teman sekalian, the Fed is wrong. Ya, saya terakhir bikin videonya ngejelasin tentang unemployment rate. Teman-teman yang udah nonton di situ harusnya udah mengerti. Dan sekarang the Fed terbukti lebih salah lagi. Ya, adapun katanya gini, aduh kalau misalkan the Fed pangkas suku bunga kecepatan, nanti bukannya mempengaruhi suku bunga ya? Sebenarnya nggak juga teman-teman sekalian ya. Kenapa? Karena mempengaruhi inflasi atau tidak gitu kan. Kenapa? Karena ini perlambatan ekonomi sedang berlangsung. Jadi demand-nya technically memang rendah juga, dan ini bisa saja mempengaruhi pengambilan keputusan ini, tapi tidak mengubah ya kondisi inflasi jadi lebih parah atau naik lagi. Ya kalau misalkan inflasi naik lagi ya itu resiko pasar, tapi ya memang harus dihadapi akibat dari kenaikan suku bunga tinggi yang dilakukan oleh the Federal Reserve sejak 2 tahun terakhir ya, kira-kira seperti itu. Ya, by the way ini nggak nongol teman-teman ya, nanti later kita cek ya. So for now S&P 500 lagi testing key support level and resistance ya. Kita lihat teman-teman apakah dia bisa survive dari tekanan jual atau sentimen pasar tetap dalam keadaan negatif dan tetap bisa menekan S&P 500 bahkan untuk mengalami major correction sehingga kondisi tersebut mengalami kondisi serupa pada bear market ya. Dimana di sini secara historical data, di mana ketika kita memasuki masa periode election atau pemilu, justru
performa market sepanjang tahun itu malah relatif positif, dan at least 1 tahun setelah pemilu cenderung masih relatif positif. Ya, kita udah pernah bahas juga, ini ada datanya juga teman-teman sekalian. But still the question is remain the same. Apakah fear of recession bisa membuat market mengambil keputusan yang tidak rasional, dalam arti mereka down keseluruhannya? Ya, dan hal tersebut masih terbuka peluangnya menurut saya untuk saat ini. Jadi kita nggak bisa terburu-buru juga mengambil kesimpulan bahwa oke, this is gonna be the bottom ya. Dengan berbagai data yang kita temukan, dan ya tahu sendiri teman-teman, ketika posisi market memang berpotensi menemukan bottom, akan berada di satu titik di mana ya market itu harus cari tumbal ya, dan pengorbanannya itu yang pada akhirnya bisa membuat market akhirnya mengalami rally. Kenapa? Karena terjadi likuiditas besar-besaran di situ ya. Kalau kita lihat by the way probabilitas saat ini The Fed bahkan bisa pangkas suku bunga sampai di range kisaran 4,25% sampai 4,5%, yang itu artinya teman-teman The Fed bisa pangkas lebih dari 1,25% untuk tahun ini ya, di akhir tahun ini. Kalau demikian itu yang terjadi, well I guess ya, that could be a good sign for market ya pada akhirnya ya, walaupun pada saat dia pangkas suku bunga tetap ya ini pergerakan masih bisa turun lebih rendah lagi, tapi saya pikir itu adalah hal yang relatif dibutuhkan ya untuk saat ini kalau kita pengen lihat market benar-benar rally ya. By the way ya, this is what happened with the market today. Menjelang closing Bitcoin berusaha untuk bertahan di kisaran 54 ribuan something ya, tepat di atas order block time frame daily dan di atas area dengan high volume profile di kisaran 51.825. Dan lowestnya today saya menggunakan internal Fibonacci ya, jadi saya tarik dari sini ke sini dan kita dapati dia bertahan di kisaran 0,62%, tepat banget di $49.298. Oke, one thing that I have to admit guys ya, perhaps I may be too confident ya, kalau misalkan melihat bahwa overall pergerakan ini masih ada potensi untuk dia rebound kembali previously, but who knows ya, kalau ternyata yang menyebabkan kondisi market mengalami crash itu adalah pada saat sesi Asia dan terbantainya indeks-indeks saham di seluruh Asia pada saat perdagangan sesi Asia di hari Senin. So, ya cukup disayangkan teman-teman ya, ketika kita tidak bisa mempertahankan yang sekiranya key level bisa menjadi potensi higher low-nya, which is itu di kisaran order block ini ya. Kalau kita gunakan Fibonacci sampai dengan tadi pagi ya, sebenarnya masih oke banget ya, tapi sayang banget teman-teman kita nggak bisa bertahan lebih lama di atas area tersebut ya. Yang kita dapati adalah not higher low, melainkan lower low, dan ini sangat krusial tentunya untuk market, karena itu artinya kita masih akan terus bermain di dalam range ini untuk periode yang lebih panjang. Perhaps kalian juga realize kalau di sini bisa ngebentuk yang namanya descending broadening wedge ya. So far sih masih di respect ya teman-teman sekalian, tapi kita nggak pernah tahu apakah Bitcoin harus mengalami kondisi serupa seperti pada saat kondisi momen-momen menjelang dia rally di 2020 dan 2021 ya. Dan ini by the way terjadi sebelum halving ya guys. Setelah halving itu adalah di bulan Mei, dan sebelum halving itu terjadi pada bulan Februari ya. Kita nggak dapetin COVID crash itu pada saat itu di bulan-bulan tersebut ya. So far sih dari data-data yang kita punya, Nikkei ya mencatatkan performa terburuk sejak 1978 atau 1987, saya lupa, kayaknya 87 teman-teman. Itu terparah. US Dow Jones ya drop by 1000 poin dalam satu hari, itu juga termasuk yang terparah. S&P 500 juga termasuk yang terparah sejak 2022. At least Bitcoin somehow separah-parahnya dia ya masih terlihat oke lah pada perspektif time frame weekly ya. Not so ugly, but somehow it is still looking okay. Oke, ya tapi di sini saya bukan berarti sangat over optimistic teman-teman sekalian ya. Saya nggak bilang Bitcoin akan bottoming di sini, sebab kalau kita lihat kuncinya ya pada lower time frame sendiri. Dari kemarin saya sampaikan ke teman-teman, every time Bitcoin having a retracement, only testing 62% retracement aja udah mengalami rejection lagi ya. Ini terjadi pada update saya tadi pagi di Advance Group ya. Saya ada inform ke teman-teman di Advance Group di sini melalui Bitcoin update. Saya bilang sama teman-teman begini ya, ini ya buat for now I prefer untuk follow the lower time frame structure ya. Jadi follow the structure on lower time frame, no reason to countering the trend now. Mau buy di spot juga saya rasa nggak perlu buru-buru. It's best to wait how the market reacts di market open, karena dia testing 62%. Jadi technically di struktur internalnya aja tuh masih bearish banget
Itu yang terjadi tadi pagi. Dan ternyata 62% precisely di level itu men-trigger tekanan jual pada Bitcoin juga. Dan ini berlangsung berbarengan dengan tekanan jual pada Asia stock market ya. Drop cukup signifikan, somehow dia holding. Kemudian tadi lihat ada setup menarik, dapat profit ya, cuma untuk scalping kecil-kecilan doang teman-teman sekalian. And per sekarang Bitcoin, what happened guys? If we take a look on the internal structure, balik lagi guys, what the internal structure tells you, it is still bearish ya. Kalau kita pakai Fibonacci, saya coba untuk lihat di sini. Oke, this one ya, I think this one is good enough. Oke, kita lihat dari perspektif time frame 4 jam teman-teman sekalian. After tekanan jual dari sini ya, dari atas sini ke sini teman-teman, kalian bisa gunakan Fibonacci retracement. Tepat saat ini kita lagi mendekati 62% retracement di kisaran 56.000, dan bahkan kalau kalian lihat dengan seksama di sini itu terdapat banyak fair value gap guys, yang bisa jadi sumber liquidity untuk Bitcoin mengalami kembali rejection. Ini pada lower time frame-nya gitu ya. Jadi terlepas dari seberapa kemungkinan bullishnya, kalau kita lihat the higher time frame, ya higher time frame itu berarti kita berbicara untuk mid term to long term, perhaps di kuartal 4 akhir, mudah-mudahan, I don't know, atau mungkin di kuartal 1 awal, bisa aja market tetap dalam keadaan menguat kembali, mengalami V-shape recovery, dan kondisi tersebut probably bisa jadi sama ya seperti fear yang tercipta akibat recession singkat dari pandemi pada 2020 lah ya. Tekanan jual buat mereka yang berani ya melakukan transaksi pada saat retracement ini berlangsung, which means ini kalau kita lihat dari bawah ke atas total mengalami pullback sekitar 79%, dan somehow dia holding di atas 62% retracement. Dan kalau kita tambah menggunakan exponential moving average ya, perhaps waktu itu adalah SMA 200, ini masih bertahan teman-teman ya. Coba kita ganti seperti ini. Oke, there we go ya. Nggak kelihatan teman-teman, karena saya pakai chart yang Binance ya. Saya mesti ganti ke chart index. Nah, ini dia teman-teman sekalian ya. Weekly moving average 200. Holding dengan baik, and we are still now so far ya dari weekly moving average 200. Ya, tapi kita nggak tahu teman-teman sekalian ya. Who knows, kalau I think market doesn't need that ya, hopefully, but ya, somehow dibalik dari tekanan jual ini, saya ngelihat Bitcoin bisa bertahan dengan kondisi seperti ini aja tuh udah relatif oke ya. If this is gonna be a good time to buy, ya it depends on you ya, kalian yang menentukan teman-teman sekalian. Kalau saya personally punya my personal style ya on how I do accumulate my spot account, dan bagaimana saya tradingkan untuk time frame kecil ya, untuk futures marketnya lebih prefer untuk ikutin tren yang berlangsung saat ini dan bla 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 ya. Sementara untuk higher time frame ya sekiranya seperti itu yang bisa saya update ya teman-teman. By the way, amazingly ini video 37 menit ya, termasuk video terpanjang. Tapi semoga informasi yang saya sampaikan di sini bisa diterima dengan baik oleh teman-teman sekalian. In the end, in the lower time frame, short term movement, ada possibility Bitcoin masih bisa mengalami perlemahan kembali. Jadi Anda harus antisipasi kemungkinan rejection tersebut. Meanwhile, on the daily perspective, somehow Bitcoin still looks good ya. Bahkan masih ada probabilitas kita bisa kembali menguat lagi. Hopefully ya, finger cross teman-teman sekalian, karena kalau kita benar-benar bermain di dalam ya channel ini, ya ada possibility lah bisa mantul lagi ya, kira-kira seperti itu. Dan ya, let's have a look ya, kira-kira di Asia market besok kayak gimana. Apakah stok akan kembali memberikan impact yang sangat-sangat negatif pada market secara keseluruhan? Karena in the end, Asia saat ini yang menjadi highlight utama ya. New York nggak terlalu, malah menariknya ya tetap sama habitnya teman-teman. Kalau Asia didam, New Yorknya malah balik ya, malah balik rebound. Dan benar lagi, saat ini kondisinya seperti itu ya. This is amazing actually ya, but yeah, here we go guys ya. I think in this kind of situation, kita ngelihat banyak uncertainty, banyak fear ya. Gak ada salahnya untuk playing defensive. Kalau teman-teman mungkin ada spare cash ya, atau kalian udah cash out, atau kalian mungkin sudah scale out pada saat market kelihatan ada indikasi mengalami koreksi, I think it's a good time whether kalian untuk start cicil beli atau gimana ya. Ya, not bad lah teman-teman sekalian ya, karena ini udah berada di fase yang sangat-sangat pesimistik ya. Dan ketika semakin banyak orang yang pesimis, bagus, itu artinya fear semakin bertebaran di mana-mana. Oke, so God bless to you all. I'll see you guys again in the next update guys, and in the next live streaming. Cheers, bye bye guys.